Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Pembahasan kita sekarang tentang serikat, perseroan. Bahasa Arabnya syirkah. Cemana tulisannya Pak Ustadz? Syirkah. Syirkatun. Syarikat. Makanya dulu ada nama partai melawan Belanda namanya SI, Syarikat Islam. Berkumpul bisnismen. Serikat ada beberapa macam, tapi di sini hanya akan diterangkan dua macam saja karena keduanya lebih penting dan berguna. Terus. 1. Serikat inan atau serikat harta. Artinya akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapat keuntungan atau tambahan. Dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat itu. Ada orang jual sawit 100. Ada orang jual sawit 10 hektar. 1 hektarnya 300 juta. 10 hektar berarti 3 miliar. Betul? 1 hektar 300 juta. 10 hektar 3 miliar. Tapi saya cuman punya duit 2 miliar. Ada orang kawan saya punya duit lagi 1 miliar. Akhirnya digabungkanlah duit kami berdua untuk beli kebun tadi. Maka kami berdua itu disebut berserikat, berkongsi, bekerja sama. Terus. Berarti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kemajuan perserikatan selama orang yang berserikat itu tetap ikhlas. Tetapi apabila timbul pengkhianatan di antara mereka, maka Allah akan mencabut kemajuan perserikatan. Rukunnya. Rukun serikat 1. Ada sigatnya. Sigat bukan sigat. Tulisannya sigat. Tulis Arabnya. Banyak orang lupa tulis Arab. Sigatun. Sigat. Bentuk lafaz. 2. Ada orang yang berserikat. 3. Ada pokok pekerjaannya. Ini apa ini? Mau ternak ayam, mau ternak puyuh, mau beli sawit, mau jualan. Syarat lafaz. Syarat lafaz. Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang di antara keduanya berkata, kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lainnya. Jawab yang lain, saya terima seperti yang engkau katakan itu. Oke, syaratnya. Syarat menjadi anggota perkongsian. A. Berakat. B. Antum kalau mau berserikat bisnis bersama, cari kawan yang berakal. Kalau tidak nanti habis antum. 2. Balik. 3. Merdeka. Syarat modal perkongsian. A. Modal hendaklah berupa uang atau emas atau perak atau barang yang ditimbang atau ditakar, misalnya beras, gula, dan lain-lainnya. Ya. B. 2 barang modal itu hendaklah dicampurkan sebelum akad sehingga antara kedua bagian barang itu tidak dapat dibedakan lagi. Ya. Modal dan kerja tidak perlu sama. Seseorang boleh mengambil modal 100.000 rupiah dan yang lainnya 50.000 rupiah. Begitu juga kerjanya. Tidak berhalangan bila salah seorang bekerja 1 hari, sedangkan yang lain setengah hari, asal berdasarkan hasil mufakat antara keduanya pada waktu akad. Bagaimana keuntungan dan kerugiannya? Keuntungan dan kerugian. Sebagian ulama berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian mesti menurut perbandingan modal. Apabila yang seorang bermodal 100.000 rupiah, sedangkan yang lain hanya 50.000 rupiah, maka yang pertama mesti mendapat 2/3 dari jumlah keuntungan. Jadi untungnya berdasarkan prosentase. Berapa persen modalmu, itulah nanti untungnya dapat. Bisnis kita ini 150.000. Kamu 100. Antum 50. Maka nanti ketika berjalan bisnis ini, dapatlah untungnya 100 juta.
Maka kalau begitu, yang punya modal 100 tadi dapat 66 juta. Yang modal 50 tadi berarti dapatnya 33 juta. Jadi berdasarkan prosentase. Begitu juga kerugian. Misalnya bangkrut, rugi. Berapa ruginya? Ruginya 15 juta. Nah, bagilah sesuai dengan prosentase modal. Mesti menurut perbandingan modal masing-masing. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat tak mesti sama. Kalau begitu ada dua pendapat. Boleh berlebih, berkurang menurut perjanjian. Terserah kalianlah cemana perjanjiannya. Pekerjaan. Orang yang bekerja harus bekerja dengan ikhlas dan jujur. Artinya semua pekerjaan harus berasas kemaslahatan dan keuntungan terhadap firqah. Dia tidak boleh membawa barang ke luar negeri kecuali dengan izin anggota-anggotanya. Juga tidak boleh menyerahkan barang terhadap orang lain kecuali dengan izin anggota-anggotanya. 2. Serikat kerja. Yang dimaksud dengan serikat kerja ialah dua orang tenaga ahli atau lebih bermufakat atas suatu pekerjaan supaya keduanya sama-sama mengerjakan pekerjaan itu. Penghasilan atau upahnya adalah untuk mereka bersama menurut perjanjian antara mereka, baik keahlian keduanya sama ataupun berbeda. Seperti tukang kayu dengan tukang kayu atau tukang besi dengan tukang besi. Apa beda serikat pertama dengan serikat kedua? Serikat pertama bekerja sama modal. Serikat kedua, orang yang punya keahlian bekerja sama mengerjakan satu pekerjaan. Saya pandai buat kursi. Tapi kalau saya buat ini sendirian lama. Saya cari kawan saya yang sama-sama pandai buat kursi, kami kerjakan berdua. Itu namanya serikat kerja. Terus. Begitu juga penghasilannya. Besarnya menurut perdamaian antara keduanya, hanya perbandingannya itu hendaknya ditentukan suatu akad. Termasuk juga dalam serikat kerja ialah berserikat mencari ikan atau memburu menyasar daratan, mengambil barang-barang yang halal dari laut atau dari bumi, seperti berkongsi untuk mengambil kayu dari hutan yang tidak dimiliki oleh manusia dan mengambil batu dari sungai yang tidak dimiliki orang. Hukum serikat. Mengenai serikat yang pertama atau serikat enyas, para ulama telah bersepakat tentang sahnya. Hanya ada sedikit perbedaan paham tentang syarat dan cara-caranya. Adapun yang kedua atau serikat kerja, menurut mazhab Syafi'i tidak sah dan tidak boleh, tetapi mazhab yang lain berpendapat boleh dan sah. Sesungguhnya kalau kita perhatikan bagaimana perlunya masyarakat dan perseorangan pada perkongsian kerja ini, tentu kita akan sepaham dengan pendapat yang kedua ini. Faedah serikat. Sudah tentu tidak asing lagi bagi kita semua bahwa perkongsian itu adalah suatu jalan yang baik untuk kemajuan suatu bangsa. Bahkan dapat pula menjadi jalan untuk melanjutkan tali hubungan antara satu bangsa dengan bangsa lain, satu umat dengan umat yang lain. Dengan perkongsian, perusahaan dan perdagangan akan lebih pesat. Bahkan perhubungan antar negara akan lebih mudah dan lancar, dan ilmu pengetahuan jadi cepat tersiar. Sesungguhnya banyak pekerjaan yang penting, sukar dan sulit tidak dapat dikerjakan oleh perseorangan serta tidak dapat dengan modal yang sedikit, tetapi harus dengan tenaga dan modal bersama atau gotong royong. Mengamalkan firman Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja samalah kamu, tak bisa dikerjakan sendiri, kerjasama. Itu namanya serikat, perseroan menurut Islam. Besok akan kita bahas qirat. Apa pula qirat itu? Besok kita bahas. Apa nama pembahasan besok? Qirat. Qirat. In tuqridullaha qardan hasana. Qirat namanya. Besok. Kita tutup membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.